Sebuah perayaan pernikahan yang seharusnya menjadi momen bahagia justru berakhir tragis di Garut, Jumat, 18 Juli 2025. Acara makan gratis yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan Wakil Bupati Garut dan putra dari seorang tokoh masyarakat terkemuka, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dilaporkan jurnalis Tribun Jabar, Sidki Al-Ghifari telah menelan korban jiwa. Hingga berita ini diturunkan, 3 orang dinyatakan meninggal dunia setelah tergencet dalam kerumunan. Insiden memilukan ini menyisakan duka mendalam bagi keluarga korban dan mengejutkan banyak pihak, mengingat acara ini dihadiri oleh ribuan warga yang antusias menyambut pernikahan tersebut. Penyelidikan intensif oleh pihak berwenang kini fokus pada penyebab tergencetnya para korban. Dugaan awal mengarah pada membludaknya jumlah pengunjung yang melebihi kapasitas area, menyebabkan desak-desakan tak terkendali yang berujung pada insiden fatal ini. Tim medis dan kepolisian setempat telah diterjunkan untuk memberikan penanganan kepada para korban lainnya yang masih dirawat, termasuk mereka yang mengalami luka-luka akibat insiden tersebut. Peristiwa ini menjadi pengingat pahit tentang pentingnya manajemen kerumunan dan keamanan dalam acara besar yang melibatkan banyak orang, dan kini menjadi fokus utama penyelidikan untuk memastikan keadilan bagi para korban dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. Baik, selamat sore pemirsa Tribun Jabar. Ini saya sedang berada di RSUD Dr. Slamet Garut. Hari ini Jumat tanggal 18 Juli 2025 telah terjadi peristiwa duka di Kabupaten Garut, yang mana 3 orang meninggal dunia dalam kegiatan makan gratis di Pendopo Alun-Alun Garut, yang merupakan rangkaian dari acara pernikahan Wakil Bupati Garut dan dengan putra Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Dan saya sekarang sudah berada di RSUD dan dipastikan bahwa ada 3 korban yang meninggal dunia, 2 orang masyarakat sipil dan 1 orang merupakan anggota kepolisian bernama Bribka Cecep, anggota kepolisian dari Polres Garut, Jawa Barat. Ini tadi jenazah Bribka Cecep ini tidak dibawa ke RSUD, namun berada di RS Talun atau RS Guntur untuk 2 jenazah lain, yaitu anak berusia 8 tahun bernama Aprilia dan 1 warga bernama ibu yang berusia sekira 50 tahun yang berKTP Jakarta. Ini berada di RSUD Dr. Slamet Garut. Nah, ini dari keluarga dari Aprilia sedang dibawa kembali ke rumah duka. Kontak bang. Najwa mana? Ini yang mau makan. Siap.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berduka Bu, kami turut berduka atas peristiwa ini. Dan pemirsa Tribun, ini peristiwa terjadi sekira pukul 13.15 di Gerbang Barat alun-alun Kabupaten Garut atau di Gerbang Barat kawasan Pendopo Kabupaten Garut. Dan sudah dipastikan ini ada 2 warga sipil yang meninggal dan 1 anggota kepolisian yang meninggal dunia dalam peristiwa ini. Kronologis kejadian yaitu memang dari pantauan Tribun tadi setelah saya selesai sholat Jumat di alun-alun Garut, bahwa memang terlihat mulai ada penumpukan orang, namun tidak terlalu banyak. Warga-warga kemudian berkumpul di Gerbang Barat maupun Gerbang Timur Pendopo untuk mengantri pembagian makan gratis itu. Dan ketika beberapa jam kemudian terjadilah desak-desakan antara warga dan petugas yang berjaga di sana. Dari desak-desakan itulah korban disebutkan terdesak, terinjak-injak oleh warga lain yang berburu makan gratis yang merengek masuk ke dalam kawasan Pendopo, sehingga terjadi desak-desakan yang menyebabkan 3 orang meninggal dunia, 2 orang warga sipil, satu berusia 8 tahun dan seorang ibu-ibu berKTP Jakarta berusia sekira 50 tahun. Itu ibu-ibu ini masih diidentifikasi identitasnya. Kemudian satu lagi anggota kepolisian dari Polres Garut yang diketahui merupakan anggota Polsek Karangpawitan yang diperbantukan dalam kegiatan tersebut. Setelah ini pemirsa Tribun Jabar, kita akan update lanjutan dan kita akan melihat kondisi terkini di alun-alun Kabupaten Garut, Jawa Barat. Apakah masih ada penumpukan orang di sana ataupun sudah bersih begitu. Kusnadi Adi Saneswak bukan, saya pastikan tadi Tribun sudah mewawancarai ibunda dari korban bahwa betul anak korban meninggal dunia karena berdesak-desakan di Gerbang Pendopo Kabupaten Garut. Itu tadi ya, dipastikannya ada 3 warga yang meninggal, 2 warga sipil dan 1 anggota kepolisian dari Polres Garut yang bertugas di Polsek Karangpawitan. Tadi dilihat, kalau Anda yang terlambat mengikuti live ini, tadi Anda bisa lihat ada ambulan membawa keluarga dibawa pulang terlebih dahulu, sementara jenazah saat ini sudah berada di ruang jenazah. Dan tadi tim dari Inapis Polres Garut juga sudah masuk ke dalam ruang jenazah untuk mengidentifikasi kedua korban. Sementara untuk korban anggota kepolisian itu saat ini berada di RS Talun, RS Guntur yang berlokasi di Jalan Bratayuda. Ini bukan keracunan, ini korban meninggal dunia karena berdesak-desakan. Sekali lagi kami konfirmasi bahwa ini bukan keracunan, ini merupakan meninggal dunia karena berdesak-desakan saat hendak mengambil makan gratis di wilayah Pendopo Garut. Kita pastikan ini bukan informasi keliru. Saya tadi juga sudah mewawancarai, saya di sini sudah melihat kedua jenazah, dari jenazah Aprilia usia 8 tahun warga Garut Kota, dan ibunda juga tadi sempat berbincang-bincang dengan awak media di RSUD Dr. Slamet Garut. Jika Anda ingin mengetahui kondisi terkini, Anda bisa detik-detik tadi Anda bisa menyaksikan video tersebut di YouTube Tribun Jabar Video. Di sana sedang berlangsung live detik-detik kejadian peristiwa desak-desakan yang terjadi di kawasan Pendopo Garut. Makanya pasti di jero? Juga. Makanya pasti di jero?
sebentar. Baik pemirsa, ini saya sedang berada di ruangan jenazah di mana tempat kedua korban berdesak-desakan ini dilakukan pemeriksaan. Tadi sudah dilihat bahwa tim Inapis sudah masuk ke dalam. Aib masih di dalam. Aib ada masih. Oke, pesan beres. Belum ya? Jadi yang dua korban tuh di sini Bu ya? Yang dua korban tuh di sini. Udah bawa satu, yang ibu anak. Berarti identifikasi satu lagi yang tinggal yang warga Jakarta. Iya, berdesak-desakan. Korban meninggal karena berdesak-desakan. Halo tadi dia? Pan kerboleh. Keren? Rumah sakit ramai kan jadi. Bener. Kayak ke kantor ya? Mana lain? Itu di PWI. Itu dia pemirsa Tribun Jabar yang sudah menyaksikan. Saya akan menuju ke alun-alun. Kita melihat kondisi di sana, kondisi terkini di sana. Apakah masih terjadi penumpukan orang atau tidak, pemirsa? Itu dia bisa kami pastikan bahwa dalam kejadian ini ada dua warga sipil yang meninggal dunia, satu anggota Polri dari Polres Garut yang bertugas di Polsek Karangpawitan. Makasih Anda sudah menyaksikan. Kami keluarga besar Tribun Jabar berduka cita atas kejadian ini, dan kita akan update lagi updatean dari peristiwa ini. Terima kasih. Yang pertama, yang kegiatan di Garut hari ini acara syukuran Maulana Putri, secara pribadi saya itu tidak tahu acara kegiatan itu. Artinya saya hanya memahami bahwa nanti malam itu ada acara kegiatan saya bertemu warga dalam bentuk pentas seni. Saya tidak tahu bahwa ada acara syukuran bersama warga, kemudian warga diundang makan bersama. Tetapi karena itu peristiwanya sudah terjadi, maka saya menyampaikan, pertama saya menyampaikan turut berduka cita. Semoga almarhum dan almarhumah diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, kemudian ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya juga menyampaikan permohonan maaf atas nama Maula dan Putri atas penyelenggaraan kegiatan tersebut, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas peristiwa tersebut. Kemudian yang ketiga, saya menyampaikan hari ini sudah saya meminta staf saya untuk segera menemui seluruh keluarganya dan menyampaikan uang duka dari saya sebagai Gubernur Jawa Barat terhadap warga saya hari ini yang mendapat musibah, dan kami menyampaikan uang duka 150 juta per keluarga. Ini adalah bagian dari empati kami, dan kemudian ke depan pembelajaran penting bagi siapapun, termasuk keluarga saya sendiri, kalau buat acara itu harus segera diperhitungkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi, termasuk
termasuk juga penyiapan pengamanan yang cukup. Saya selalu menghimbau tidak boleh membuat kegiatan dalam ruang sempit kemudian orangnya terlalu banyak. Ini yang tetapi ya sudah lah, peristiwa itu sudah terjadi dan tentunya saya bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas itu meskipun itu dilakukan oleh kedua mempelai. Baik, pemirsa Tribun Jabar, ini dia kondisi terkini di gerbang Pendopo Kabupaten Garut. Nampak sudah agak sepi dibanding tadi siang, pemirsa. Jantan kan itu ya acara bagi-bagi kuliner makanan gratis Terus? dari KDM. Tapi dibukanya teh jam 1, sedangkan orang-orang banyak jam 9 sampai jam 10, 11 sampai keluarnya Jumatan. Terjadinya orang yang pingsan itu saking berdesak-desakan. Mungkin kecapean, mungkin gimana ya karena banyaknya orang. Lagian sesudah itu kan itu dibuka, udah dibuka teh mungkin berjejal-jejal. Ini pingin masuk, pingin masuk gitu. Ya kejadiannya gitu. Jadi tadi memang menyaksikan saling rebutan Ya, gitu. kan saya mah nggak di situ, cuma di situ dah. Karena udah tua takut keseret juga gitu ya. Cuma liatin aja. Oh, tapi tadi kondisinya keras sekali, ramai orang. Lemas, pingsan. Yang korban. lainnya juga ada. Tadi terlihat banyak ya? Banyak. Yang lemas, yang Lemas pingsan, banyak, yang ibu-ibu. Ya kan, mencapai puluhan atau enggak? Ribuan. kalau orang ribuan, yang pengunjung ribuan ada itu. Pingsan? Yang pingsan mah, yang saya tahu cuma ada 6, tapi kemungkinan banyak karena ambulan kan banyak tadi di sini. Oh, tadi teh pas ambulan masuk oke orang teh ke dalam ya. Kan ambulan di sini. Oh, ambulan di sini. Di sana ada 2 Pas masuk, yang langsung masuk. Ya. Oh, siap, Mang. Nah, ini dari pemirsa Tribun Jabar, kondisi itu dari Mang Barkit yang berjaga di sini dan mengatakan bahwa ada kredit tadi di gedung di gerbang alun-alun ini. Apa naik Pak? Kapain Pak? Acara Pak. Duitnya dinodongin dulu. pelajarannya kan kamu kapayuna ulah duitkeun ka pesta ka jadikeun duka. Siapa? Tuh ulah cetak ulah ka mana salik we di dieu malah manu Aisyah mamaen taneuh di juru di ditu tuh kakak jadi gimana dia apa sedang teh ditutup anu ningali kitu ningali anu teu emotun Ibu aman. Ibu abdi nyuhunkeun dihapunten ya atas nami Maula sareng putri anu syukuran acara nisahan kita urang kali ibu ngantunkeun hapunten pisan.
Kemudian kali ibu hari itu sareng ibu. Ya kan icalan. Tahun sepanjang disebat makan gratis. Saya sanes tadi. Hapunten pun anak sareng dua anak punten pisan. Terus tadi disonten karena para kepala desa di Kabupaten di Garut di Purwakarta Karawang Bekasi. Bulan teh abi Mun dibelangkeun anak kumaha kira? Digemblangkeun teh tos kajantenan seueur anu pingsan. Seueur anu kalejep eta nembe digemblangkeun. Janten inisiatifnya lirang. Sareng rencanana Bapak. kapan dak bapak abi mah terang teh di telepon Mohon sarang teh teu aya dipilari ku abi teh urang rencangan opatan milari teh hadieu atunya rios bade Ngiringan. Ngan salawangeun kanggo badan ditutup dan murang kali aya di sisi ge meunang ngacong ka tengah. Janten pintu teh teu dibuka. Teu dibuka. Sedangkan mah tong ditutup dibuka. Mun dibuka ngagemblang gitu mah panginten Pak moal kajantenan kitu nya. Mun pami dibuka mah set Iya. jam teh lebat. Iya gitu Pak. Oh dibuka tutup. Dibuka tutup Bapak abi teh ngeunyangan Tadi awulana tuh saya ke dia. atas. Orang buku Trina terus. Mun hapunten bapak ya waktu itu janten aya. atas takdir pangisan urang kali Jamina seueur pisan teh. Wah Bapak di Bapak. Saya berkunjung ya pada seluruh keluarga yang meninggal yang di Sukawening kita sudah tadi staf saya yang lebih dulu ke sana, sekarang ke keluarga almarhumah usia 8 tahun, yang satu lagi setelah ini saya ke keluarga anggota Polri. Ya, yang pertama saya bertanya tuh peristiwanya seperti apa, kronologisnya seperti apa. Tadi mana Rijal? Siapa Rijal? Karena kalau dari awal sebagai orang tua ya, sebagai orang tua waktu itu saya kedatangan dari event organizer. Ini ada saudara Rijal. Kemudian waktu itu saya mewanti-wanti tidak boleh ada kegiatan yang melibatkan orang banyak yang makan-makan. Saya hanya waktu itu hanya akan hadir di kegiatan malam hari. Sekarang ini pegelaran kesenian, karena itu biasa saya lakukan hampir setiap minggu saya keliling. Kemudian juga ada kepala desa Garut, kepala desa Karawang, Purwakarta yang daerah pemilihan diundang. Jadi kegiatan ini sebenarnya saya sejak di rumah dinas gubernur waktu itu melarang kegiatan ini dilaksanakan. Tetapi karena sekarang peristiwanya sudah terjadi, saya adalah orang tua dari mempelai, maka saya bertanggung jawab terhadap peristiwa ini. Ada satu tadi keluarga mempelai diwakili oleh Maula. Nah saya lebih dulu itu atas nama mempelai sudah memberikan 100 juta. Hari ini dari saya pribadi saya menyampaikan 150 juta. Ini ada mungkin untuk dimakamkannya gimana Pak? Jalan Tegal Putih, menurut Babakan Habib. Dimakamkan hari ini atau seperti apa? Sudah ya? Sudah dimakamkan. Sudah dimakamkan. Tinggal tadi. Pak, infonya kan ini waktu pas pembukaan opening itu memang gerbangnya tidak dibuka semuanya. Keterangan dari beberapa saksi itu seperti apa? Mungkin emang teknisnya seperti itu atau seperti apa Pak? Saya kan tidak tahu Pak, kan saya bukan penyelenggara kegiatan. Oke, siap. Dan posisi saya kan tidak berada di lokasi. Saya posisi jam 2 itu tadi berada di perjalanan menuju Bandung. Karena saya berencana datang ke sini tuh jam 7 malam. Dan saya tidak mengetahui ada kegiatan makan siang bersama warga. Oh gitu Pak. Oke. Dan saya termasuk yang tidak menyetujui, kalau dibilang tidak menyetujui. Jadi ini kegiatan yang tidak sepengetahuan saya. Artinya gimana? Ya? Emang Pak Melanggar gitu. Kenapa? Tidak disetujui Bapak, artinya melanggar gitu. Bukan melanggar, artinya bahwa waktu itu kan saya ada kegiatan tuh ada 3 yang saya setujui ya. Yang pertama adalah bahwa ada kegiatan ketika kemarin pelaksanaan akad dan resepsi. Yang kedua, malam Jumat tidak boleh ada kegiatan. Kemudian hari Jumat kegiatannya ada 2, yaitu 1 kegiatan undangan bersama para kepala desa sore jam 4. Kemudian malamnya kegiatan pagelaran seni, dan itu kegiatan saya keliling. Dan saya datang itu malam
jam 7 sebelum pagelaran seni itu biasa saya datang jam 7 atau jam 8. Nah, Jadi ini inisiatif saya siapa? tidak tahu lah ya yang Inisiatifnya kegiatan dan kegiatan ini sudah saya wanti-wanti nggak boleh dilaksanakan. Oke, silakan. Jadi saya sudah, ini ada Rijal nih. Rijal silakan Jak. Ya, Pak Gubernur memang sudah sempat melarang kegiatan untuk mengundang massa, ya, ada makanan gratis sejak awal juga. Peristiwa ini sudah terjadi. Hari ini kita mungkin sebagai keluarga juga memohon maaf, dan ini tentu akan menjadi pelajaran bagi kami. Oke, siap. Ya, jadi yang paling utama adalah meskipun orang tua sudah melarang dilaksanakan kegiatan ini, karena peristiwa ini sudah terjadi, sebagai orang tua bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilaksanakan kegiatan. Namanya juga anak muda lagi bahagia dan ingin kebahagiaannya dinikmati oleh banyak orang. Mungkin itu tujuan utamanya. Jadi cita-citanya baik, tetapi secara mekanisme barangkali tidak ada kesiapan untuk mengantisipasi jumlah orang yang banyak datang pada satu tempat. Berarti Pak Muala emang nggak ngasih tahu kalau ada kegiatan makan gratis ke Bapak ya berarti waktu Bang ngobrol? Dilarang. Oke. Jadi sudah dilarang, sudah tidak diperbolehkan. Ini saksinya nih, saya melarang. Tapi ya sudahlah, sudah terjadi. Saya harus bertanggung jawab sebagai orang tuanya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Boleh tanya mungkin sebelum kejadian Dede emang suka main di alun-alun atau gimana sih? Iya, main gitu. sama teman-temannya biasa. Emang suka ikut, kalau jualan ikut ke saya jualan, ya main. Nah, saya main, saya jualan gitu. Tapi main juga di sebelah sana, deket-deket tempat jualan. Pas kejadian emang si Dede itu udah ikut duluan atau memang udah bareng Teteh gitu? Pas kejadian mah jadi nggak tahu saya juga. Tahu-tahu saya mah ditelepon, sebelum kejadian teh nyari-nyari kesana kemari, saya teh takut, tapi ya takut anak saya ikut antri. Tadinya kalau ikut antri mau langsung dibawa. Teteh tahu kabar jam? Berarti berarti si Dede ikut bareng teman-temannya gitu? Iya. Oh, teman-teman sekolah, teman main? Teman main di sana di alun-alun, jadi sesama pedagang, anak pedagang gitu. Tapi Teteh awalnya mau nggak ikut berarti? Kalau Teteh nggak ikut masuk ke situ nggak ya? Iya nggak, kalau tahu mah udah tuh gitu. Terus kalau si apanya meureun kalau tahu mah. Kalau si Dede memang kelas berapa Dede? Si Dede? Kelas 3 SD. Oh. Emang setiap hari emang ikut ya Teh ya? Iya, kalau jualan ikut. Mungkin sebelumnya emang ada firasat nggak sih Teh? Itu gak ada, benar gak ada firasat apa-apa sebelumnya juga. Tapi udah beberapa hari ini hati teh jadi nggak enak enak hati itu cuman itu aja, nggak ada lihat anak biasa tadi juga sekolah dulu biasa, nggak ada firasat kesana. Manja nggak sih atau mandiri si Dede teh kalau di Teteh gitu? Mandiri Riang. Oh gitu. Berarti emang perasaan yang nggak enak doang paling firasat. Perasaan nggak enak jadi makanya. Kalau boleh tahu usaha apa Teteh di alun-alun? Jualan teh tarik kanaan sama aqua mineral. Ya udah. Sudah lama Teh usaha itu Teh? Lumayan. Oh. Udah 2 tahun, 3 tahun kurang lebih. Teh boleh tahu infonya keluarga suami emang dari keluarga Sekda? Iya. Oh, Pak Sekda sini? Iya. Oh, dari Bapak Sekdanya atau dari istrinya? Dari istrinya. Dari istrinya. Terus tadi pas kejadian Pak Sekda hadir? Tadi di pemakaman ada. Ada hadir. Tadi kan katanya lagi di Bandung. Jadi kan sempat sini di pemakaman katanya ada kata suaminya. Oh, kalau suami Teteh berarti ikut juga sama Teteh usaha jualan di? Iya, sama ojek online. Oh, ojek online. Emang setiap hari ojek online gitu. Oh, gitu. Nuhun Teteh. Ya, Tribuners. Jadi saat ini saya berada di Garut ya, tepatnya di RSUD. RSUD Dr. Slamet ya,
di mana ini untuk saat ini dari Gubernur Jawa Barat yaitu Deddy Mulyadi ini sudah mulai hadir ya di sini untuk menjenguk para korban atau terdapat korban yang ada di RSUD Slamet ya. Jadi tadi beliau atau Pak Gubernur ini terlebih dahulu mengunjungi keluarga atau rumah duka dari para korban ya yang meninggal dunia saat acara nikahan anaknya ya yang berada di pendopo Garut. Dan untuk saat ini suasana di gedung atau di RSUD Pendopo RSUD Dr. Slamet ini terpantau ramai ya. Jadi tadi saat turun ini Deddy Mulyadi ini langsung disambut meriah oleh warga ya. Jadi tadi turun di sana langsung disambut oleh warga, mengucapkan Deddy Mulyadi, Kang Deddy atau bahkan Mbah Pak Aing juga ini terdengar pada saat itu. Dan tadi langsung Deddy Mulyadi atau Gubernur sendiri langsung masuk ke IGD ya. Dan tadi pihak dari Pemda sendiri atau Pemprov sendiri ini tidak memperbolehkan adanya awak media ya untuk masuk ke sini. Jadi untuk situasinya ya kita menunggu di luar terlebih dahulu. Nanti akan ada doorstop dan semoga saja nanti bisa masuk ya ke dalam. Ya jadi ini korban yang tadi terhimpit ya di acara makan gratis atau pembagian makan gratis ya di acara atau di rangkaian acara pernikahan dari anaknya Deddy Mulyadi. Jadi ini kita lagi nunggu. Sebenarnya ini masih agak simpang siur juga ya berapa banyak korban yang ada. Tadi saya ini masih belum mendapatkan data asli, walaupun memang ada banyak rumor ya yang mengatakan memang ada korban bertambah ataupun seperti apa, tapi kita belum tahu secara pasti ya. Entah itu yang bertambah itu yang pingsan, korban pingsan atau seperti apa kita belum tahu. Ini situasinya ya seperti ini ya. Yang meninggal berapa orang? Untuk sejauh ini yang meninggal ada 3 orang ya. 1 anak kecil, 1 lansia, sama 1 petugas kepolisian. Ieu mah musibah kanggo wargi Garut, mohon ya musibah Kang. Nya niatna pesta rakyatnya, tapi malah kieu. Ya, gimana? Ya, kunjungan hari ini mereka sudah berangsur membaik ya. Dan warganya ada warga Garut, ada warga Bandung, ada warga Jakarta yang memang sengaja datang ke Garut. Dan kemudian secara umum mereka itu nggak tahu ada acara makan siang bareng itu karena lihat kamera Pak.
Akhirnya ikut bersama kerumunan itu. Anak SMP tadi niatnya mau beli peralatan sekolah, tapi lihat orang ngumpul jadi ikut. Jadi sebenarnya kebanyakan ikut berkumpul tanpa niat untuk menghadiri acara ya, sebagian. Tapi mungkin sebagian besar juga berniat menghadiri acara. Jadi total ada berapa? Yang hari ini dirawat 8. Sudah belum Pak? Sudah baik, sudah membaik dan tidak ada yang kritis. Kalau yang meninggal Sudah dikunjungi. bukan berapa jumlahnya? 3. Dan dikunjungi ketiga-tiganya kita sudah mengunjungi, dan kemudian tadi saya bertemu dengan anak-anak dari keluarga besar anggota Polri yang meninggal, dan seluruh anak-anaknya mulai hari ini menjadi anak asuh saya. Jadi dia di bawah tanggungan saya seluruh biaya hidupnya, termasuk biaya kedepannya. Ada yang cita-cita pengen jadi akpol, ada yang ingin kuliah, semuanya sama. Yang dirawatnya sekarang barusan sudah diberikan uang untuk selama dirawat, karena dia kan dengan dirawat usahanya berhenti. Kita tadi dititipkan 1 orang masing-masing. Dia 1 orang masing-masing. Pak, ini rangkai ditanggung semuanya, saya menanggung. Pribadi. Nggak ada pemerintah. Pak, rangkaian hajat jadi ya? Iya sebenarnya begini. Ini sebenarnya ya. Iya sebenarnya kegiatan ini sudah disampaikan ke saya dan saya melarang. Jadi ini ada Rijal waktu itu, saya datang ketemu saya melarang, saya hanya menyetujui 2 kegiatan. Yang pertama adalah kalau kegiatan resepsi kemarin, dan karena memang itu direncanakan. Kemudian yang kedua, karena saya punya tradisi berkeliling ketemu warga, dan acara pribadi saya bertemu warga Garut, yaitu malam ini yang saya setujui. Jadi dan sore hari ada undangan internal kepala desa, khusus warga kepala desa Garut, kepala desa Kerawang, Purwakarta, Bekasi yang daerah pemilihannya Aula. Dan kemudian yang acara makan bersama warga ini, saya termasuk 2 kali melarang. Saya bilang tidak boleh membuat kegiatan yang melibatkan warga, karena nanti tidak akan bisa diprediksi jumlah yang hadir. Kemudian 1 orang suka bawa 3 orang, itu saya tidak menyetujui sebenarnya. Kemudian peristiwa ini pun saya tadi tidak tahu adanya peristiwa kegiatan makan siang bareng warga ini, saya tidak tahu. Makanya begitu dengar memang ada kegiatan apa makan siang bareng warga, kan acaranya nanti malam. Dan sore sama kepala desa ternyata ada kegiatan. Ya sudahlah, walaupun itu dilarang, kemudian tanpa sepengetahuan orang tuanya tetap dilaksanakan. Sebagai orang tua harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh anak. Sejauh ini IO-nya Pak, ini SOP IO-nya sudah betul? Tidak. Artinya ada di dalam randau kegiatan tersebut Pak Randau? Saya tidak tahu, karena random saya itu, ini ditanya di random saya itu hanya malam hari bertemu dengan warga, yaitu pada kegiatan sekarang pagelaran seni. Biasanya saya datang jam 7 atau jam 8, sehingga ketika ada peristiwa ini tadi saya bingung, ada peristiwa apa, ada orang, ada yang meninggal, kemudian ada jumlah orang banyak. Nah saya tidak tahu. Jadi kemudian, tetapi karena ini sudah terjadi, ya saya harus bertanggung jawab. Apa yang dilakukan oleh anak dan menantu itu adalah tanggung jawab saya. Ya orang Garut kalau berkumpul dengan riang gembira, jangan bertumpuk-tumpuk orang, karena saya lihat dari tadi aja setiap saya tuh orangnya banyak banget. Nah ini saya ada Rizal yang waktu itu saya ada, dia kan waktu itu mendampingi teman-teman IO ya, IO menemuin saya dan saya udah pesan di depan. So silakan. Ya, izin Ibu Bapak sekalian, sebetulnya Pak Gubernur sudah mewanti-wanti terkait dengan aktivitas mengumpulkan warga, dan sebetulnya dengan beberapa pertemuan juga Pak Gubernur sudah mengingatkan terkait dengan hal itu. Dan pada pelaksanaan hari ini juga sebetulnya antisipasi sudah dilakukan dengan menurunkan personil kepolisian itu sampai mencapai 500 orang. Tetapi ya namanya musibah, kita tidak pernah tahu, dan ini juga jadi evaluasi yang sangat besar tentu untuk pelaksanaan kegiatan
yang dilakukan oleh keluarga Pak Gubernur, dan saya menyaksikan beliau di beberapa pertemuan sudah mewanti-wanti akan hal itu karena jumlah tamu yang datang pasti tidak akan bisa diperkirakan, dan ini memang tadi juga tidak terprediksi karena di jadwal perlu saya sampaikan kegiatan itu harusnya dimulai pukul 1, tetapi dari sebelum Jumatan itu sudah penuh, memenuhi pagar pendopo, dan setelah Jumatan itu bertambah tumpukan masanya dari jamaah yang pulang dari ibadah sholat Jumat, sehingga tidak terprediksi, dan pada saat itu juga aparat yang bertugas kewalahan sehingga terjadilah peristiwa dorong-mendorong yang akhirnya mengakibatkan beberapa warga Garut yang hadir itu ada yang tersenggol, terinjak, dan mengakibatkan beberapa peristiwa yang cukup memprihatinkan bagi kita, dan tentu ini adalah juga duka besar bagi kedua mempelai karena kedua mempelai juga tadi sudah saya antar langsung untuk menghadiri prosesi di rumah keluarga masing-masing, sudah berkunjung ke rumah duka, dan saat ini juga Pak Maula sedang berada di salah satu rumah keluarga korban dan meminta maaf secara langsung kepada seluruh warga Garut dan seluruh warga Jawa Barat. Ini tidak pernah ada dalam prediksi kami sudah melakukan berbagai upaya berkoordinasi mempersiapkan segala sesuatunya, tetapi ini benar-benar musibah yang tentu dengan duka yang sangat mendalam, kami pun masih dalam suasana duka, memohon maaf kepada seluruh warga Garut, dan saya pastikan bahwa Pak Gubernur sejak awal memang sudah mengingatkan kepada kami, dan saya menjadi saksi pertemuan di melarang. Dan saya hadir di Lembur Pakuan, waktu itu jelas sekali Pak Gubernur melarang, karena sudah berpengalaman sekali ya, warga itu kalau diberikan makanan gratis ngambilnya nggak satu, ada yang dua, ada yang tiga, peristiwa dorong-mendorong. Mohon izin, kami sangat berduka dengan peristiwa ini, terus terang saya secara pribadi juga masih sangat berduka, dan itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, dan tadi secara personal ya, kedua mempelai sudah menemui keluarga korban dan mereka menyampaikan santunan Rp1 dan tadi juga saya menyampaikan santunan senilai Rp1 keluarga mempelai dan dari saya Rp250. Pak, kalau dilarang berarti acara makan tadi itu dadakan atau gimana Pak? Iya, kalau menurut keterangan Rijal dadakan. Dadakan Pak? Dadakan. Kapan Rijal boleh diberikan? Ya, saya tahu itu kegiatan baru dipublikasikan tadi malam. Yang minta jawaban di TikTok itu Pak, ya kalau ditukar di TikTok itu ada pemberitahuan kepada masyarakat, ada telepon, ada nasi goreng gitu. Itu udah beredar di TikTok. Yang di mana itu? Di TikTok itu beberapa hari lalu Pak. Oh itu gini, jadi gini, ini saya jelasin. Jadi konsep makan, menyediakan makan untuk keluarga itu bukan tadi siang, yaitu di kegiatan kesenian, gitu kan? Di kegiatan kesenian malam itu saya waktu itu memberikan saran para pedagang yang biasa dagang kalau ada kegiatan kesenian saya itu dibayarkan saja. Jadi masyarakat makan, nanti kita bayar, gitu loh. Jadi tidak dalam bentuk disentralkan dalam kegiatan resepsi. Pak, yang sudah pulang jadi Pak, bagaimana? Semua yang di rumah sakit yang pulang kami memberikan uang untuk mereka beristirahat. Pak, kurangnya pengamanan gimana kurangnya pengamanan? Ya bukan ranah saya, ranah saya itu event organizer ya. Ranah saya hari ini adalah bahwa saya sebagai orang tua dari kedua mempelai bertanggung jawab terhadap seluruh rangkaian musibah yang dialami. Tanggung jawab itu dibuktikan dengan satu, membiayai seluruh pengobatan, memberikan uang tunggu selama mereka sakit, bekerja, kemudian keluarga yang meninggalkan anak saya bertanggung jawab pendidikannya sampai perguruan tinggi, kemudian juga memberikan santunan pada keluarga korban dari keluarga kedua mempelai 100 juta dan saya 100 juta. Itu tanggung jawab kami sebagai orang tua dari anak-anak kami yang lain. Kalau begitu IO-nya tanggung jawab? Ya itu bukan ranah saya, tapi juga silakan aja ranah-ranah pertanggungjawaban itu biarkan ranah kepolisian yang melakukan penyelidikan, dan saya secara pribadi terbuka bersikap objektif, tidak akan menghalang-halangi, dipersilakan
Polres Garut untuk melakukan penyelidikan. Bagaimana apa yang menjadi latar belakang peristiwa ini, kelalaian siapa yang bertanggung jawab. Saya sebagai orang yang sangat menghormati rule hukum dipersilahkan, tidak akan menghalang-halangi. Pak, berarti kalau tadi dadakan, acara makan itu dadakan, secara otomatis untuk pengamanan dan pola-pola di lapangan juga belum terkoordinir dengan baik. Saya kan tidak tahu masalah itu, kan saya tidak tahu, kan peristiwa itu kan saya tidak tahu, gitu ya. Kalau dengan kejadian itu berarti rangkaian selanjutnya, rangkaian acara nggak ada acara kan udah selesai. Jadi yang acara Bapak malam ini dibatalkan. Dibatalkan. Oleh saya tadi dibatalkan, tidak boleh. Pak Gub, satu pertanyaan, karena pesta pernikahan ini cukup megah dan cukup menarik perhatian, kira-kira menghabiskan anggaran berapa, Pak? Boleh tahu? Boleh lah itu disampaikan ranahnya pribadi. Dan saya juga tidak tahu habis berapa. Kan yang menyelenggarakan nikahannya bukan saya. Bagaimana menurut ya nanti apa yang bisa dibantu, pada prinsipnya tentu saya akan bantu, karena ini kan peristiwa yang di luar daripada perkiraan. Walaupun koordinasi sudah dilakukan, walaupun kegiatan mendadak kan, rangkaian kegiatan itu sudah ada dengan Polda dan lain sebagainya juga sebetulnya sudah masuk ke dalam rangkaian pengamanan gitu ya, dengan kepolisian. Hanya tadi yang bertugas untuk mengamankan itu dari Polres Garut. Dan ya inilah yang mungkin juga butuh waktu untuk kami telusuri sebetulnya seperti itu. Jadi tidak bisa juga ada pernyataan-pernyataan yang terlalu instan untuk diungkapkan seperti itu. Saya dari perwakilan keluarganya Pak Maula. Nama lengkap Pak? Bupati. Kejadiannya saya prihatin sudah dari masyarakat Garut, ini adalah bentuk kecintaan masyarakat Gubernur. Jadi tadi ada yang orang Garut yang sekarang tinggal Sukabumi pada hadir, dan tapi buat kami ada tadi Pak Gubernur bertanggung jawab, artinya dengan hadir di sini pun dan bukannya juga bahkan tadi memberikan bantuan dan juga bahkan memberikan jaminan pada tadi keluarganya Pak Robik Pak Cep yang tadi sakit ya. Saya bersahabatnya sakit karena beliau sedang bertugas untuk melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat sehingga sampai wafat, dan anak-anaknya putra putrinya yang bisa menikmati sampai. Jadi saya terima kasih buat Garut juga ya, tadi saya bilang ini cinta masyarakat. Pak, dalam kejadian ini ada evaluasi nggak Pak nanti untuk keramaian selanjutnya? Tentu saja kita akan melakukan paling komprehensif ya dengan Pak Kapolres dan Pak Dandim dan Pak juga. Jadi ini kita ingin kegiatan kegiatan itu berlangsung aman, tertib, kondusif dan juga membahagiakan. Pak Bupati, satu lagi Pak Bupati. Untuk korban dari Pak Bupati berapa ada ambulan? Ada, nanti ya pokoknya kelihatan tidak akan bisa beli Pak Gubernur. Itu sopan. Aman. Kejadian aja ya. Oke, itu misalnya Pak Kapolri nanti akan statement ya. Mau beruntung nih, tidak sia-sia kamu nunggu sini. Karena Kapolda langsung mau statement. Tidak aja kami itu Mas. Malam makan. Tentang terkait hasil hari ini apakah sudah dilakukan Pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa duka yang mendalam dari kami semua jajaran kepolisian Polda Jabar atas peristiwa tadi siang di mana ada 2 masyarakat kita yang meninggal dunia dan 1 anggota kami juga yang menolong masyarakat dan akhirnya gugur dalam tugasnya membantu mengamankan dan menolong masyarakat. Kemudian yang selanjutnya tentunya kami juga akan melakukan pendalaman, akan melakukan investigasi bagaimana peristiwa ini terjadi sehingga mengakibatkan ada 3
yang meninggal dunia pada siang hari ini. Secara SOP pengamanan gimana ya, Jenderal? Tadi kami sudah pelajari semua dengan internal Polres Garut. Jadi sebagaimana biasanya setiap kegiatan masyarakat itu kita melakukan pengamanan. Polres Garut berdasarkan informasi dan permintaan dari pemerintah Garut untuk mengamankan rangkaian kegiatan. Ini sudah ditempuh sesuai dengan prosedur. Dari bagian perizinan telah mengeluarkan perkiraan-perkiraan potensi-potensi gangguan yang akan terjadi dan sudah disiapkan penanggulangannya. Sudah dibuat rencana pengamanan, pelibatan personil, dan tadi pagi 404 personil gabungan itu sudah disiagakan, sudah di APP dan sudah menempati sesuai dengan tempatnya masing-masing dan sudah di briefing untuk melaksanakan pengamanan supaya ini semua lancar. Itu prosedur yang sudah saya dalami barusan. Semuanya itu sudah dilakukan. Jadi kalau melihat ini tidak ada unsur apakah nanti akan ada penyelidikan lebih dalam lagi, Jenderal? Penerapan 359 mungkin? Tentunya yang sebagaimana saya sampaikan tadi ya, karena tadi ada orang yang meninggal, ada peristiwa yang menimbulkan gangguan segala macam. Secara teknis, polisi akan melakukan penyelidikan ya, mengungkap apakah ada unsur kelalaian atau tidak, gitu ya. Dan nanti siapa yang paling bertanggung jawab terhadap peristiwa. Untuk anggota yang gugur ada KPLB karena dia meninggal dalam tugas? Kami sudah berkoordinasi dengan Mabes Polri ya untuk mengajukan supaya almarhum anggota kami itu memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi karena yang bersangkutan gugur di dalam membantu masyarakat, yang bersangkutan menolong anak kecil untuk dibawa ke ambulan, kemudian